Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang buat bapak-bapak warga RW 026 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rudi Ismail Jafar selaku moderator di dalam acara sosialisasi Zoom pada hari ini dalam pelaksanaan sosialisasi calon ketua RW 026 masa periode 2001-2026. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa mengikuti acara ini secara live, baik melalui Zoom maupun live streaming ya Bapak-bapak. Untuk itu pertama-tama saya mau membacakan dulu rundown-nya acara kita pada hari ini, yaitu acara dimulai jam 13.00 dan dibuka oleh saya selaku moderator yang alhamdulillah sudah kita buka bersama. Kemudian sambutan oleh Bapak Ketua Panitia yaitu Bapak Syahrul Paroji selaku wakil dari kecamatan dan juga selaku Ketua Panitia pemilihan RW 026 pada hari ini. Seperti itu. Jadi tidak berlama-lama Pak, untuk mempersingkat waktu saya rasa pembukaan sudah saya sampaikan. Kemudian masuk ke acara kedua yaitu sambutan dari Ketua Panitia pemilihan RW 026 masa periode 2021-2026 juga merangkap selaku perwakilan dari Kecamatan Medan Satria. Untuk itu kepada Bapak Syahrul, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Silakan. Terima kasih Pak Moderator atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Camat Medan Satria. Yang saya hormati Pak Pejuang. Yang saya hormati para calon satu dan tiga. Yang saya hormati para panitia sampai saat ini siap disediakan Zoom. Dan yang saya hormati para tokoh masyarakat dan para warga khususnya RW 026. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa Zoom meeting sosialisasi pil KW atau dan alhamdulillah Pak yang kami sampaikan pemilihan Pak RW 026 dan juga perlu diingat ya untuk para calon RW 026 bahwasannya panitia ini pilih laku panitia ini sudah terwakilkan di para pengurus RT 1 sampai RW 9 juga masyarakat, tokoh pemuda sebagai
panitia di dan pernah lupa sampaikan juga salam hormat dari camat, Pak Lurah, sampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Nah, terkait dengan pilihan enam memang sudah malam mana para panitia itu sudah ditetapkan dan mungkin nanti kita panitia nanti akan panitia berikan mandat sebagai ketua panitia RW 26 untuk isi RW yang lalu, RW yang sesudahnya. Karena bagaimana mencari dari bibit-bibit RW ini yang bisa dilakukan oleh para warga, bisa menampung aspirasi-aspirasi. Nah, saya selaku dia, kami dari kelurahan himbau calon dan para warga nilai apa yang nanti disampaikan sosialisasi visi dan misi sesi ini agar para warga RW 26 siapa berikan mandat jadi ketua RW 26. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan, mungkin ada dari wakil ketua pasang dan proses-proses apa akan dilaksanakan. Saya akhiri, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak, kita sama-sama telah mendengarkan sambutan pertama dari Bapak Ketua Pemilihan Ketua RW 026, Bapak Syahrul, yang juga sekaligus merupakan perwakilan dari pihak kecamatan. Untuk selanjutnya Bapak-Bapak, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan kedua, yaitu dari Bapak Wakil Ketua Pemilihan RW 026 yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyo Prihatin, di mana beliau juga sebagai pelaksana harian dari Ketua Pemilihan RW di 026 ini. Untuk itu, waktu dan tempat Bapak Mulyo, kami persilakan. Iya, bisa nggak usah lagi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh warga Penam yang bisa menjangkau Zoom meeting ini. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan selamat pada Pak Sarul selaku Ketua Panitia RW 26 mewakili dari Camat Medan Satria. Kami hormati mungkin Bu Camat, Bapak Lurah yang mungkin hadir pada Zoom siang ini. Perlu kami sampaikan bahwa Zoom meeting ini adalah salah satu tahapan yang kami lakukan di panitia sebelum nanti melakukan pemilihan pada tanggal 12 September 2021. Harapan kami tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Sahrul selaku Ketua, bahwasanya
pesta demokrasi warga RW 026 ini kami amati cukup antusias dari seluruh warga masyarakat. Itu kami ucapkan terima kasih dan kami berharap pemilihan calon ketua RW 026 periode 2021-2026 ini dapat berjalan dengan lancar, aman, terkendali, dan tidak menjadikan ini nanti menjadikan kita terpecah-pecah atau menjadi kelompok-kelompok. Ini hanya pesta demokrasi untuk nanti setelah ini harapan kami kita kembali semua menjadi keluarga besar RW 026. Harapan kami semoga nanti pada pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja Pak Rudi yang bisa kami sampaikan karena mungkin sedikit ya Pak, rangkaian proses kegiatan ini semuanya semua mengacu pada juknis yang dikeluarkan melalui Kepwal Wali Kota Bekasi, dan prosesnya sudah kita mulai kurang 1 bulannya melalui pemilihan anggota-anggota panitia yang berasal dari pengurus RW, pengurus RT, warga masyarakat, tokoh masyarakat, dan di semuanya kita mengacu kepada Kepwal agar sama-sama kita bisa mengawasi proses secara transparan, jujur, netral, sehingga nanti kita dapat menghasilkan pilihan kita yang terbaik dari yang baik yang ada saat ini. Pada calon, terima kasih semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya udahi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih buat Bapak Mulyo Prihatin selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT. Mungkin Pak Haji Sentot bisa di ini Pak, feedback suara. Yang lainnya saya mute. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk kepada sesi yang paling kita nantikan. Tapi sebelumnya kami juga ingin menginformasikan untuk tata tertibnya bahwasannya di sini kami panitia sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh para calon ketua RW 1 sampai dengan 3 bahwasannya untuk penyampaian sosialisasi atau visi dan misi atau deklarasi yang dilakukan oleh masing-masing calon ketua RW itu disepakati waktunya 15 menit, Pak. Jadi nanti saya akan menghitung suara dan juga akan saya stop apabila sudah selesai batas waktu yang sudah disepakati tersebut. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya apakah Bapak-bapak para calon sudah siap Pak untuk acara sesi yang paling utama ini Pak? Saya sampaikan dulu ke Pak calon RT 01 sudah siap Pak? Suaranya di unmute Pak, suaranya Pak. Pak Edi suaranya di unmute Pak. Ya, insya Allah Pak Rudi dari calon nomor 1 siap. Baik, terima kasih Pak Edi Mulyawan selaku calon nomor 1. Kemudian dari calon nomor 2 Bapak Agus Widiatmoko. Siap Pak Rudi. Oke, siap. Mantap Pak Agus. Selanjutnya Bapak M. Yunus selaku calon nomor 3. Siap Pak Rudi. Siap. Oke, terima kasih Pak. Alhamdulillah ketiga calon sudah siap untuk memberikan sosialisasinya. Bisa kita mulai ya Pak ya. Kami mempersilakan kepada calon nomor urut 1 yaitu Bapak Edi Mulyawan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Kami mulai dari sekarang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur, alhamdulillah hari ini kita sama-sama bisa hadir di sini di ruang Zoom meeting ini untuk menyampaikan sosialisasi visi dan misi bakal calon RW. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan panitia RW 026 yang sudah bekerja dan memfasilitasi pemilihan RW ini, pengurus RT dan RW yang juga sudah hadir di acara ini, serta Bapak dan Ibu warga RW 26 yang kami banggakan dan kami hormati. Mohon izin tidak bisa kami sampaikan satu persatu. Terima kasih semuanya atas partisipasinya untuk hadir di acara ini. Baik Bapak dan Ibu, saya dari calon 01 menyampaikan judul visi dan misi saya, yaitu kesiapan dan kedewasaan kita untuk menerima dan menghargai maupun menghormati pendapat yang berbeda yang ada di masyarakat. Pertama-tama saya harus sampaikan, saya hadir di sini ikut serta ini atas mandat yang diberikan dari RT 02 maupun RT 06. Dan saya mendaftarkan diri atas mandat tersebut. Kedua, dasar saya untuk ikut serta ini bahan evaluasi untuk kami yang sudah melakukan kegiatan di lingkungan RW 26. Artinya setiap kinerja tentunya perlu evaluasi. Yang ketiga, kenapa saya hadir di sini juga? Saya perlu mengkonfirmasi terkait berita-berita atau yang masyarakat terima saat ini. Yang terakhir, yang keempat, ini yang paling utama yang saya harapkan, bahwa saya harus menjaga proses demokrasi ini. Kedewasaan masyarakat untuk siap dan bisa menerima maupun menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Bahwa lingkungan kita ini bukan atas milik satu atau dua orang, tapi ini milik bersama. Semua masyarakat sama, punya hak yang sama. Tentunya kebebasan kita, pendapat kita dibatasi juga dengan pendapat orang. Disinilah saya harus hadir dan ikut serta mengawal proses demokrasi yang ada di lingkungan kita. Bapak dan Ibu tentunya sudah tahu dan sudah melihat langsung dan sudah merasakan langsung apa yang kami lakukan. Ini bukan atas Edi Mulyawan pribadi, bukan atas hasil kerja saya, tapi ini adalah hasil kerja Bapak dan Ibu semua yang ikut serta dan hadir di lingkungan kita untuk memperjuangkan perbaikan maupun perubahan di lingkungan kita. Perjuangan tersebut bukanlah semata-mata hanya untuk mendapat ujian, penghargaan, atau hadiah, tapi yang paling utama adalah bagaimana masyarakat bisa bersatu, masyarakat kompak, dan masyarakat guyup. Kebersamaan, persatuan, dan kerukunan warga, inilah yang tujuan dari semuanya. Jadi, kalau dipertanyakan apa yang sudah kami lakukan, ini sebenarnya hasil Ibu Bapak semua yang ikut hadir, yang ikut berjuang. Bukan karena Edi Mulyawan saja, tapi karena teman-teman semua sudah hadir di sini. Artinya, apa yang kita capai bukan karena hadiah, bukan karena pujian maupun penghargaan. Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri apa yang kami lakukan dan teman-teman lakukan, bagaimana kami menangani wabah COVID di lingkungan kita. Bagaimana kita menangani dan mengendalikan banjir. Bagaimana kita melengkapi sarana dan prasarana. Inilah hasil buah dari kerjasama, persatuan, kekompakan dan persatuan kita. Bukan itu saja yang kita harapkan. Kalau kita kompak, kalau kita bersatu, apapun kita bisa lakukan. Jadi perlu saya tegaskan di sini, saya tidak bangga dengan apa yang ada saat ini. Justru saya sangat sedih dan sangat miris hati. Banyak aparatur pemerintahan dari kelurahan, dari kecamatan,
sampai tingkat Kota Bekasi, mereka melihat bahwa di RW 26 itu warganya kompak, warganya guyup. Tapi apa yang terjadi? Ada sebagian masyarakat, ada sekelompok orang yang mungkin, yang mungkin saya juga tidak tahu apakah ini memang mereka tidak ikut serta atau mereka tidak hadir selama ini dan menyatakan pendapatnya. Hal ini wajar saja, hal ini lumrah saja, karena inilah pesan demokrasi yang ada di lingkungan kita. Artinya kita harus sama-sama menghormati, sama-sama menghargai pendapat yang berbeda di lingkungan kita. Jadi kalau ada calon ataupun yang lain yang menawarkan kami mau mengaspal jalan, kami mau perbaikan got, pertanyaan saya cuma satu, apakah memperbaiki lingkungan RW 26 hanya dengan mengaspal jalan? Apalagi dalam saat untuk menjadi ketua RW. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa ini nggak dilakukan sebelum-sebelumnya? Apa 3 tahun yang kita lakukan saat ini, hadir tidak? Ikut serta atau tidak? Tapi itulah hak masing-masing orang. Kita harus hormati dan kita harus hargai. Insya Allah mudah-mudahan di sini ada Pak Syahrul yang mewakili dari Kelurahan Pejuang. Mudah-mudahan juga nanti ada dari pihak kecamatan juga hadir sini. Jadi Bapak dan Ibu bisa paham sendiri kalau ada salah satu calon atau orang lain yang menjanjikan sesuatu, menjanjikan hadiah, kalau milih saya atau kalau milih si A, kalau milih si B, nanti jalannya kami aspal, gotnya kami perbaiki. Anggarannya dari mana? Bisa ditanyakan nanti dengan pihak kelurahan maupun pihak kecamatan. Tentunya hal ini juga kami sudah lakukan. Setahun yang lalu banyak RT-RT yang sudah bersama-sama atau usulan RT masing-masing kita buatkan proposal, kita ajukan ke Dinas PUPR. Tentunya kami memahami bahwa Kota Bekasi yang ada 1013 RW di Kota Bekasi dan 12 kecamatan, itu tidak semuanya hanya untuk RW 26. Memang jalanan kita ada beberapa yang rusak, memang ada yang kurang baik kotnya dan sebagainya. Tapi kami pun harus menyadari, di luar komplek kami, di luar komplek kita juga masih banyak juga RW-RW lain yang sangat membutuhkan. Saya sadar dan saya paham, saya tidak memaksakan diri. Usulan sudah kami ajukan. Bapak bisa tanya dengan beberapa RT yang sudah dimajukan, di RT 2, di RT 3, di RT 4, di RT 5, RT 6, RT 8, itu sudah dikirimkan proposal setahun yang lalu. Tentunya pemerintah Kota Bekasi melihat skala prioritas. Dan saya pribadi tidak akan memaksakan. Skala prioritas itu di tempat lain juga masih sangat membutuhkan. Tapi pengajuan sudah dilakukan. Artinya, kalau ada yang mengajukan itu ya monggo, itu penilaian Bapak dan Ibu sekalian. Ini demokrasi. Tentunya semuanya ada prosedur. Bagi saya pribadi, saya tidak akan memaksakan itu. Banyak di luar komplek kita sebenarnya masih banyak jalan-jalan yang rusak, banyak sarana-sarana yang rusak. Karena anggaran saya diprioritaskan untuk hal-hal yang sangat membutuhkan. Di situ Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan bahwa membangun RW 26 itu tidak hanya fisiknya saja, tapi kebersamaan, persatuan, kekompakan, dan kerukunan itu ending yang kami lakukan dan kami harapkan. Kalau kita kompak, kalau kita bersatu, kita bersama, semuanya bisa kita kerjakan. Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri apa yang sudah terjadi saat ini. Itu bukan hasil kerja saya, itu teman-teman semua yang melakukan, yang sudah hadir, sudah bantu, dan berjuangkan untuk perbaikan dan perubahan lingkungan kita. Penegasan saya di sini, marilah kita tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan pendapat harus si A dan si B. Ini masyarakat, ini lingkungan, ini milik bersama, bukan milik satu atau dua orang. Jadi membangun lingkungan itu tidak hanya dengan fisiknya saja, tapi kebersamaan, persatuan, kekompakan kita ini yang perlu kita utamakan. Dan ini sudah dibuktikan. Teman-teman, pejabat-pejabat yang datang ke lingkungan kita, mereka cuma kaget. Di lingkungan yang seperti ini, masyarakatnya masih kompak, masih guyup. Itu yang kita dapat. Maka dari itu, kemarin kita mendapatkan juara 2 terbaik se-Kota Bekasi untuk penanganan COVID.
Banyak berita-berita bohong, banyak berita-berita yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Pertanyaan saya cuma satu. Coba tanyakan kepada mereka yang ngomong itu. Mereka hadir tidak? Mereka bantuin tidak? Mereka berjuang tidak? Ketentuannya bagaimana? Informasinya bagaimana? Semuanya sudah disampaikan kepada masyarakat umum. Tentunya Bapak dan Ibu akan lihat sendiri edaran-edaran yang ada di Kota Bekasi terkait hadiah. Hadiah yang kita dapat kemarin itu bukan untuk lomba perbaikan jalan, tapi itu adalah lomba untuk bagaimana kita menangani COVID. Ada persentasenya, harus berapa persen, 40% untuk penanganan COVID, 30% untuk keamanan, 30% untuk ketahanan pangan. Artinya ini bukan dibagi-bagi ke masing RT. RT ini dapat ini. Enggak, itu ketentuannya itu. Ini lomba untuk bagaimana kita menangani COVID, bukan lomba untuk mengaspal jalan. Bapak dan Ibu nanti lihat sendiri di screenshot yang kami bawa. Terakhir, saya harus sampaikan bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan saat ini tentunya tidak sempurna. Masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus diperbaiki. Dan harapan saya dari hati saya yang paling dalam, tidak apa-apa, Anda menghina saya, Anda menyakiti saya, Anda menjolimi saya dianggap tidak transparan, saya tidak ada kontribusinya, dan saya tidak banyak mudaratnya. Tidak apa-apa, serahkan semuanya kepada saya. Saya adalah Edi Mulyawan. Memang tak luput dari banyak kekurangan, tapi yang saya harapkan, dan saya mohon kepada semuanya yang mendengar saat ini, dan yang nantinya akan hadir di sini dan atau melihat dari YouTube, saya mohon dari hati yang sangat dalam, janganlah membohongi masyarakat dengan berita-berita yang tidak benar. Insya Allah, Gusti Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Cipta, itu tidak tidur. Jadi, harapan saya kepada Bapak dan Ibu warga RW 26, hadir nanti di tanggal 12 September. Tunjukkan bahwa Anda memang setuju apa yang sudah kita lakukan bersama-sama ini. Dan buktikan bahwa Anda memang kita bersatu, kita kompak, dan kita rukun. Ini yang jadi moto saya, yang ini saya harapkan. Demikian dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti ada sekitar setengah menit waktu Bapak. Silakan Pak, mau digunakan atau selesai? Waktu masih setengah menit. Ini ada screenshot Pak yang mungkin bisa Bapak dan Ibu baca. Oke, dulu dari awal dulu nih. Nah, ini. Silakan Pak Edi, masih ada waktu 1,5 menit. Udah keluar, itu dulu. Yuk. Dikeluarin, bisa nggak? Bisa. Belum keluar Pak screenshotnya. Ini kami masih lihat ada background Pak Edi aja. Nah, ini salah satu terkait. Udah keluar belum Pak Rudi? Belum Pak. Nah, ini udah keluar belum Pak? Belum. Ya Pak, waktunya tinggal setengah menit. Silakan. Udah Pak? Okay. Baru akan start. Silakan Pak. Lanjut lagi. Silakan, ini beberapa surat-surat ketentuan terkait penggunaan alokasi hadiah Pak. Bisa dilihat, nanti bisa di-copy juga. Nanti kalaupun Bapak membutuhkan, Bapak dan Ibu bisa tanya kepada Pak RT atau kepada rekan-rekan panitia bagaimana mekanisme penggunaan dan alokasi hadiah yang ada dari RW Siaga. Kenapa ada porsinya ini? Ini Bapak bisa lihat terus, ya kan? 40% untuk penanganan COVID. Ya. Oke, dan selanjutnya mungkin terakhir. Ya.
Ya, oke, lanjut ya. Oke, terima kasih Pak Edi, waktunya sudah habis. Ya, untuk timnya Pak Edi segera di off karena waktu sudah habis Pak. Terima kasih. Pak Host, langsung masuk Pak. Silakan. Pak Edi, terima kasih. Ya sudah habis ya Pak. Ya, demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sosialisasi yang baru saja kita sama-sama dengarkan dari calon Ketua RW 026 yaitu Bapak Edi Mulyawan yang tadi menyampaikan bahwasannya beliau maju dengan jalur mandat dari RT 02 dan juga RT 026. 06 maksud saya. Maaf, 026. Nah, tadi beliau sudah menyampaikan visi dan misi serta harapannya yang sudah sama-sama kita dengarkan. Nanti akan menjadi bahan evaluasi bagi warga di RW 026. Saya rasa itu yang tadi telah kita sama-sama dengarkan penyampaian dari Pak Edi Mulyawan. Selanjutnya kami minta Bapak Agus Widiatmoko sebagai calon dari nomor urut 02. Bagaimana Pak Agus, sudah siap? Siap, Pak. Siap, baik. Terima kasih Pak Agus. Demikian sudah disampaikan Pak. Sementara Pak Agus sudah siap ya Pak Agus ya? Siap, Pak. Baik Pak, kalau begitu untuk Pak Agus, waktu dan tempat kami persilakan Pak, dimulai dari sekarang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, yang saya hormati kedua calon RW, baik nomor urut 1, nomor urut 2. Yang saya hormati para sesepuh dan pinisepuh di lingkungan RW 026. Yang saya hormati juga seluruh pemuka agama di lingkungan RW 026 dan seluruh warga RW 026. Saya hadir di sini sebagai calon yang diusung dari calon mandat dari RT 03. Terima kasih kepada para panitia pemilihan yang sudah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi dalam pemilihan RW tahun ini. Kami akan menyampaikan visi dan misi dalam bentuk video. Jikalau nanti pada saat Bapak Ibu menerima tidak jelas, maka kami akan share di dalam akun YouTube ataupun nanti di grup-grup WA di seluruh warga di RW 026. Kami akan putarkan, silakan. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Sylvester Adinsyah sebagai pembawa acara penyampaian visi dan misi calon ketua RW 026 nomor urut 2, Bapak Agus Widiatmoko. Nah, karena anaknya bernama Jenar, beliau kerap dipanggil sebagai Agus Jenar. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mas Sylvester. Baik Pak Agus, saya punya pertanyaan nih. Pertanyaan ini mendasar namun cukup menggelitik ya Pak. Apa sih yang menjadi motivasi Bapak untuk maju sebagai calon ketua RW 026? Ini menarik. Sebenarnya dalam benak saya itu tidak punya pikiran atau tidak ada keinginan untuk menjadi calon maju sebagai ketua RW 026. Tetapi
dalam beberapa bulan terakhir teman-teman saya yang sering ngopi di kadang ngopi di wedangan itu mendorong saya untuk berani mendaftarkan diri menjadi calon ketua RW. Akhirnya pada saat itu saya berani mendaftarkan menjadi calon ketua RW, dan pada saat mendaftar kayak udah logel. Jadi ya agak seru juga sih. Kemudian kalau saya melihat dalam kepemimpinan Pak Edi yang sekarang itu sudah bagus, tetapi ada satu ruang atau tantangan yang saya harapkan agar dalam kehidupan di RW kita itu ya lebih berwarna, kemudian lebih bermusyawarah, kemudian lebih berkreatif, dan juga saya berharap tentunya akan lebih baik lagi. Begitu Mas. Pak Agus, tadi kan Bapak sudah menyampaikan motivasi Bapak sebagai calon ketua RW 026. Nah, bagaimana jika motivasi tersebut digambarkan sebagai visi Bapak? Visi yang pertama adalah saya ingin melayani dengan sepenuh hati. Dan visi yang kedua adalah kembali ke arti RW adalah rukun warga, di mana dalam pengambilan keputusan tentunya berdasarkan musyawarah dan mufakat, melibatkan terutama pengurus RT dan juga masukan dari tokoh masyarakat, sehingga semua keputusan yang diambil adalah bukan dari keinginan saya sendiri, tetapi keinginan seluruh warga. Visi yang menarik Pak Agus. Bagaimana kalau dijadikan misi? Seperti apa bentuknya? Misi saya adalah menjadikan lingkungan di RW 26 adalah rumah kita. Apa itu artinya rumah kita? Rukun, ramah, kreatif, dan tangguh. Barusan Pak Agus sudah menjelaskan visi dan misi Bapak. Lalu, apa saja nih kira-kira program yang akan Bapak jalankan? RW 26 adalah rumah kita. Tentunya nanti pengurus kita akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, bekerja sama dengan pengurus PKK, juga pengurus posyandu RW 026 agar lebih optimal. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan Nurul Firdaus Peduli dalam pengurusan kematian. Dan yang terakhir, kita akan menyusun program bersama dengan seluruh RT di RW 026. Demikian Mas. Pertanyaan selanjutnya dari saya adalah, Bapak merupakan satu-satunya calon yang beragama Katolik. Apakah itu menjadi hambatan Anda? Wah, pertanyaan menarik buat saya. Kita tahu semua bahwa warga negara Indonesia harus tunduk kepada dasar negara kita, yaitu Pancasila, bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Saya ingin membuktikan bahwa di RW 026 tidak membeda-bedakan agama yang satu dengan yang lain. Dan saya yakin bahwa agama yang saya anut tidak menghambat saya untuk berkarya dan melayani warga. Oke, berarti agama tidak menjadi hambatan Bapak ya? Ini ada yang menggelitik juga di telinga saya nih Pak. Sebenarnya Pak Agus itu bonekanya Pak Prastowo atau bukan sih?
Bisa-bisa aja, Masnya tahu-tahu saja. Jadi begini saya ceritakan ya. Saya tinggal di THB sejak tahun 2004. Saya mengenal beliau sudah lama sekali. Bahkan sampai-sampai saya bekerja di tempat beliau. Pak Prastowo itu orang yang sangat peduli dengan lingkungan. Beliau itu kepemimpinannya sangat baik, kemudian juga memberi contoh-contoh yang baik kepada saya. Walaupun kami beda agama, tetapi Pak Prastowo itu membebaskan saya untuk berekspresi di dalam wilayahnya, terutama di RT 3, kemudian di RW juga saya diberi kesempatan untuk berkarya. Dan boleh Anda tahu bahwa Pak Prastowo Muslim, dia juga punya anak asuh, anak-anak Papua di panti asuhan di Taman Harapan Indah. Jadi kalau boneka ya enggak lah. Namanya juga orang yang sangat baik, orang yang mempunyai visi ke depan, melayani masyarakat, juga menjaga hubungan yang harmonis antara semua warga. Pak Prastowo itu orang yang bagi saya orang yang tidak neko-neko, dan saya terinspirasi dengan beliau. Begitu Mas. Baik, jika Pak Agus terpilih sebagai Ketua RW 026, bagaimana langkah Bapak dalam menangani COVID-19 ini? COVID adalah musuh kita bersama. Maka langkah saya nanti adalah berhubungan atau bersinergi dengan pihak kelurahan, kecamatan, polsek maupun koramil, dan bahkan jika perlu ke Polres atau Kodim. Juga saya akan mengajak atau berembuk dengan para pemimpin keagamaan di lingkungan RW 026, terutama pengurus Masjid Nurul Firdaus, para pengurus RT di RW 026, juga dilibatkan para dokter yang ada di lingkungan RW 026. Mereka semua akan kita ajak berembuk mencari solusi atau permasalahan yang ada di lingkungan kita, terutama menyangkut masalah COVID, tentunya dengan tidak mendiskreditkan seseorang tanpa melakukan klarifikasi. Ingat, ada dua hal yang terpenting: jaga prokes dan hindari kerumunan. Pak Agus, dengar-dengar di RW 026 akan dibangun puskesmas pejuang yang kedua. Boleh dong bocorannya untuk kita, Pak? Menurut informasi yang saya terima, wacana ke depan akan dibangun puskesmas pejuang yang kedua. Akan dibangun di Fasum RW 026. Baik, kita kembali bahas COVID-19 ya, Pak Agus. Tadi Pak Agus menjelaskan bahwa Bapak akan bersinergis dengan para pemangku kepentingan. Lalu bagaimana dengan Satgas COVID di RW 026 yang sudah ada? Satgas RW 026 yang sekarang bekerja sudah sangat baik. Saya salut dan hormat. Tetapi ke depannya saya ingin agar di setiap RT dibentuk Satgas COVID, sehingga semua kejadian yang ada di RT masing-masing dapat cepat tertangani oleh pengurus RT dan juga Satgas RT. Oke Pak Agus, cukup solutif ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa kesan Bapak tentang kepengurusan yang akan digantikan ini nih Pak? Pak Edi dan jajaran pengurus RW 26 sekarang telah bekerja dengan baik. Yang baik ini adalah berkat kerjasama antara pengurus RW, pengurus RT, dan semua warga RW 026.
Ingat ya, kerjasama. Demikian wawancara kami dengan calon nomor urut 2, Bapak Agus Dinar. Visi, misi, dan programnya jelas. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan ragu-ragu untuk mencoblos nomor 2. Mas Master, saya masih ada tambahan. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ber-KTP di luar Bekasi, jangan berkecil hati karena bapak-bapak dan ibu-ibu masih bisa berkarya di RW 026. Ingat, coblos nomor 2. Mas Master, terima kasih ya. Siap. Kan Pak, yang dapat saya sampaikan kepada seluruh warga, jadi apa yang saya sampaikan adalah dari hati saya. Saya tidak punya apa-apa, tetapi saya ingin mengabdi kepada warga masyarakat. Bukan berarti saya ingin pujian, tapi mari kita bersama-sama membangun di sini dengan bijaksana, dengan jujur, dengan apa adanya. Semoga lingkungan R26 ke depan lebih rukun, lebih ramah, kemudian juga lebih kreatif dan tentunya lebih tangguh. Coblos nomor 2. Terima kasih. Pak Agus, terima kasih. Bertepatan dengan waktunya sudah habis. Bertepatan juga Pak Agus selesai menyampaikan visi dan misinya selaku calon Ketua RW 026 nomor urut 2. Semangat Pak Agus untuk tetap menjalankan visi dan misinya. Demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian warga RW 026 yang sangat kami hormati. Kita sama-sama telah mendengarkan visi dan misi yang telah disampaikan oleh Bapak calon nomor urut 2 yaitu Bapak Agus Widiatmoko. Bagaimana beliau telah men-share wawancaranya beliau perihal visi dan misinya yang sudah sama-sama kita dengarkan. Untuk selanjutnya tidak berlama-lama kami masuk pada sesi yang terakhir yaitu penyampaian visi dan misi dari Bapak Muhammad Yunus selaku calon RW 026 nomor urut 3. Pak Yunus? Halo Pak Yunus, belum ada? Ya, siap Pak Rudi. Oke, baik Pak Yunus, semangat. Sekarang waktunya Bapak Pak untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu dan tempat kami persilakan Pak, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Panitia Pemilihan RW 026, yang saya hormati Bapak-bapak mungkin yang tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya umumnya khusus warga RW 026 yang saya banggakan. Sebelum saya memulai, saya akan menyapa semuanya dengan tagline kami, salam 3 jari. Pilih nomor 3 untuk persatuan dan perubahan. Baiklah, kami ingin memulai rangkuman visi dan misi kami, mulai dari kepemimpinan. Kita sebagai pemimpin harus siap melayani warga, bukan harus dilayani. Oleh karena itu, kita siap bisa samakan pemimpin perusahaan dengan sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan harus benar-benar melayani dari hati agar supaya bisa sinergi antara pemimpin dan bawahan, khususnya untuk
warga yang kita pimpin saat ini adalah RW 026. Kedua, fungsi dari nama RW. Kita mesti tahu dulu apa itu RW. RW itu adalah rukun warga. Seperti kita ketahui, fungsi dari RW itu sebagai rukun warga. Oleh karena itu, kita sebagai pemimpin lingkungan RW 026 harus bisa mengayomi, bukan arogansi, dan berbuat lingkungan RW 06 dengan penuh rasa kekeluargaan. Itu adalah fungsi nama RW. Jadi kalau selama ini kita hanya menyesuaikan dengan warganya, tidak bersinergi, apa mungkin kita tidak bersatu dengan warganya? Ketiga, saya akan masuk jujur dan tanpa transparan mengenai kepemimpinan kita di RW 026. Jujur itu penting, karena suatu kejujuran itu bisa menandakan sifat seseorang untuk bisa mensukseskan atau tidaknya orang tersebut. Dalam hal ini, kami ke depannya ingin mencoba membuka diri, khususnya kepada warga RW 026. Pertama-tama, yang saya harus buka, yang harus transparan mengenai iuran dan laporan-laporan yang selama ini mungkin ya kami sebagai pengurus RT bisa menilai. Ya saya rasa khususnya mengenai iuran bulanan ke depan, kalau saya terpilih, saya akan membuat laporan lebih transparan, baik mengenai iuran bulanan maupun laporan-laporan. Itu pun nanti mengenai laporan itu, saya usahakan bisa ditempel nanti di Balai RW supaya warga bisa melihat di situ. Bukti kita transparansi semuanya. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Terus yang keempat. Yang keempat ini birokrasi. Saya di sini akan menjabarkan birokrasi itu ada dua. Yang pertama, birokrasi di wilayah RW 026. Karena kita tinggal di RW 026 ini, harus selalu birokrasi itu jalan, bersinergi, baik antara warga, antara pengurus-pengurus yang lain, antara tokoh masyarakat, itu loh yang harus kita jalankan. Maka dari itu, untuk birokrasi di wilayah RW 026, kalau saya dipercaya, akan saya melanjutkan program-program yang telah ada sebelumnya, dan sudah baik kita pertahankan, dan kedepannya ditingkatkan, supaya lebih baik untuk masa depan RW 026. Contoh, misalkan mengenai pelayanan seperti meminta surat pengantar dan lain-lain. Saya kedepannya akan membuat sekretariat RW khusus untuk pelayanan satu pintu yang untuk administrasi di RW 026. Jadi tidak ada lagi kedepannya birokrasi itu adalah nunggu, bisa 1 hari, bisa mungkin lebih dari 1 hari. Maka dari itu, kalau kami terpilih, kami akan sentralkan dan kami akan manfaatkan Balai RW 026 adalah tempat administrasi khusus warga RW 026.
Kedua, birokrasi di luar RW 06. Alhamdulillah, saya ini mungkin selama ini tidak diketahui oleh warga. Selama ini saya sebenarnya sudah bersinergi dengan pihak Pemkot Kota Bekasi. Kita saat ini sudah merasakan efek dari hasil silaturahmi dengan Bapak beliau atau Bapak Wakil Wali Kota Bekasi. Dan kita tak pungkiri napak tilas ada di RW 06 itu ditunjukkan sebagai kampung tangguh dan kegiatan-kegiatan lainnya. Oleh karena itu, kalau saya dipercaya sebagai pemimpin RW 026, saya akan lanjutkan ke depannya untuk memperindah RW 026. Salah satunya, barangkali Bapak-Bapak, khususnya tadi 01 sudah membuka. Kami dari tanggal 3 September kemarin sudah ada aspirasi dari Pemkot Kota Bekasi untuk pengaspalan. Nah, jadi salah satunya itu adalah aspirasi. Jadi kita bukan janji. Nah, aspirasi inilah yang kita buktikan nanti kalau saya kepilih. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan bersinergi terus dengan Pemkot Kota Bekasi. Terus yang lain, mungkin warga sendiri sudah mungkin jenuh. Karena selama ini RW 026 selalu terdampak banjir. Ya, mudah-mudahan kalau kami terpilih ke depannya sebagai pemimpin wilayah RW 026, kami siap bersinergi terus untuk Pemkot Kota Bekasi khususnya. Ya, mohon doa restunya. Kita di sini tidak bisa mengklaim sesuatu kalau tidak ada bukti. Jadi, tolong kami himbau juga kepada warga RW 026, mari sama-sama kita pilih pemimpin yang benar-benar ingin mensejahterakan warganya, khususnya RW 026. Karena saya sendiri di sini maju sebagai RW 026 adalah independen, tidak ada yang mengusung. Karena dari hati nurani saya ingin maju untuk memperindah RW 026. Disinilah saya pengen menunjukkan bahwa saya ini dengan tergugah dengan hati nurani saya untuk maju. Mudah-mudahan ke depannya kalau memang warga menginginkan saya untuk memimpin RW 026, coblos nomor 3, 03 Persatuan dan Perubahan. Demikian penyampaian saya, visi misi, supaya warga lebih paham memilih pemimpin untuk masa depan yang lebih baik. Halo Pak Yunus, Ya. masih punya ada waktu sekitar 4 menit Pak. Silakan dilanjut atau mau selesai. Saya sedikit ingin menyampaikan bahwa mungkin selama ini untuk maju sebagai RW 026 adalah harus orang yang punya duit. Harus yang punya dedikasi tinggi. Tapi saya tunjukkan di sini bahwa saya adalah orang yang tidak punya apa-apa. Tapi saya punya keinginan dan niat tulus untuk memperbaiki RW 026. Saya buktikan bahwa siapapun yang ingin memimpin RW 026 itu adalah siapa saja. Yang penting punya niat baik,
tulus dari hati untuk menyatukan dari warga untuk warga agar supaya warga sendiri bisa nyaman, tentram, lebih baik untuk semuanya. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak sekalian dan Ibu, baru saja kita selesai mendengarkan sosialisasi perihal visi dan misi dari Bapak calon Ketua RW nomor urut 03, bahwasannya disampaikan beliau maju secara jalur independen dan juga ke depannya beliau punya visi dan misi untuk bersinergi dengan Pemkot guna memperindah lingkungan di RW 026 begitu, Pak Yunus ya. Dan juga beliau juga punya keinginan untuk memperbaiki jalan dan juga mengantisipasi banjir, tentunya bekerja sama dengan Pemkot Kota Bekasi. Seperti itu ya Pak. Oke, baik para hadirin, Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara utama pada hari ini sudah sama-sama kita dengarkan dan kita saksikan, yaitu sosialisasi dari Bapak-Bapak calon Ketua RW 026 dari nomor urut 1, 2, dan juga terakhir dari 03. Selanjutnya acara berikut, kalau saya lihat dari roundannya ini adalah pembacaan komunike para calon untuk Pil KW. Silakan Saudara host untuk difasilitasi. Saya rasa kalau pembahasan komunikenya agak sulit, tapi sudah saya share di screen komunike dari para calon. Saya akan coba share screen lagi, komunikenya seperti apa. Nah, ini sudah disebut oleh para calon, dan ini nanti yang akan dijalankan oleh para calon. Sebentar, saya akan share screen dulu. Baik, ini adalah komunike dari para calon. Ya. Nanti akan ditandatangani oleh para calon. Intinya adalah kami, para calon ketua RW 26 periode 2021-2006, bertekad dan secara bersungguh-sungguh akan melaksanakan segenap RW 26 dengan damai dan saling menghargai. Kami siap menang ataupun kalah dalam pemilihan ini karena kami sadar bahwa pemenang sesungguhnya adalah seluruh warga RW 06 yang mengikuti proses demokrasi. Kami meneguhkan niat kami dan bertindak semata-mata di kepentingan masyarakat RW 026. Ketuan yang dan kasih 5 September calon ke RW 026 1 amat dan komunikasi yang akan dan prinsipnya sudah disetujui oleh calon. Balikan. Baik, terima kasih Pak Sentot selaku host pada siang hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sentot, bahwasannya untuk pembacaan komunike ini pada prinsipnya sudah disetujui draft daripada komunike tersebut oleh Bapak calon Ketua RW 026 dan juga nanti akan ditandatangani bersama pada saat yang akan kami tentukan nantinya. Karena pembacaan ini kalau pakai live streaming mungkin agak ini ya, agak takutnya nanti ada feedback. Saya rasa sudah berjalan sebagaimana mestinya kegiatan kita pada hari ini. Yang perlu saya sampaikan lagi bahwasannya kami panitia pemilihan Ketua RW 026 dalam waktu dekat itu kami juga tetap akan memanggil Bapak-Bapak calon Ketua RW 026
terkait mengenai sosialisasi pemilihan pelaksanaan pemilihan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 September. Insya Allah setelah masa tenang nanti, artinya setelah masa kampanye ini berakhir pada tanggal 9 September, itu pihak panitia akan memanggil bapak-bapak calon ketua lagi untuk memberikan final sosialisasi pada saat pemilihan suara dilaksanakan. Selanjutnya juga saya juga ingin menyampaikan kepada bapak-bapak calon ketua RW 026, baik dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3, bahwasannya pada hari ini, bukan pada hari ini ya Pak, maaf, pada tanggal 1 September telah disepakati bahwa bapak-bapak boleh melaksanakan kampanye di lingkungan RW 026 dengan tata tertib yang telah kita sepakati bersama sebelum dilaksanakannya kampanye ini. Tentunya guidance-nya sudah cukup jelas bahwasannya bapak-bapak diperkenankan menyampaikan atau memasang spanduk-spanduk di wilayah lingkungan RW 026, di wilayah RT 1 mau sampai dengan RT 9 sudah disepakati juga dan sudah saya lihat sudah terpasang. Tetapi nantinya ya bapak-bapak diingatkan pada tanggal 9 September tepat pukul 24.00 atau 00 tanggal 10 itu seluruh spanduk yang terpasang harus sudah dilepaskan, Pak. Artinya masuk ke tanggal 10, wilayah RW 026 ini sudah harus bersih dari spanduk-spanduk yang Bapak pasang. Dan itu adalah tanggung jawab dari masing-masing calon yang memasang, Pak. Ya, kami tidak punya tim untuk membersihkan, tapi bapak-bapak yang harus membersihkannya sendiri. Dan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 itu adalah bukan tanggal 12, tanggal 11 24.00 itu adalah masa tenang. Bapak-bapak tidak diperkenankan kembali untuk melakukan apa orang bilang sewor ya atau kampanye, itu tidak boleh lagi, Pak. Itu masa tenang benar-benar kita peruntukan bagi warga kita di RW 026 untuk mereka melakukan evaluasi terhadap bapak-bapak sekalian sampai akhirnya warga di RW 026 sudah fix, sudah ikhlas, sudah rela, sudah berpikir jernih untuk menentukan calon yang akan dipilih pada saat tanggal 12 nanti. Seperti itu Pak yang mungkin saya sampaikan, diingatkan kembali tanggal 9 tepat pukul 24 yang namanya spanduk yang Bapak pasang harus dibersihkan Pak. Dan tanggal 10 lingkungan RW 026 sudah harus kembali fungsinya sebagaimana seperti awal. Itu Pak. Ini sangat menarik karena memang kali pertama di RW kita maupun di RT kita sebenarnya ini adalah pemilihan para ketua RT dan RW dilakukan secara demokrasi. Artinya kita mencoba belajar hidup berdemokrasi, saling menghargai beda pendapat, saling menghargai improvisasi, dan juga yang utama seperti yang disampaikan oleh host bahwa kita harus siap untuk menang maupun kalah. Semoga kedepannya RW 026 bisa menentukan pilihan terbaik. Yang saya ingatkan bahwa pilihan bapak-bapak nantinya merupakan, ya Pak ya sekali lagi saya katakan, merupakan evaluasi kita, merupakan penentuan nasib kita, nasib warga RW 026 5 tahun ke depan. Jadi saya berharap pergunakan hak pilih Bapak, pergunakan juga apresiasi Bapak untuk masa depan kita 5 tahun ke depan. Seperti itu. Saya rasa dari saya cukup sekian Bapak-Bapak. Kemudian sebagai penutup mungkin akan kita sama-sama doa bersama yang insya Allah akan dipimpin atau disampaikan oleh Bapak Haji Sentot. Kepada Bapak Haji Sentot, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Rudi. Sebelum doa, kami monitor baik di chat room maupun di YouTube warga, yaitu untuk RW 26 agar diperuntukkan kepada yang dibutuhkan, bukannya yang diinginkan. Hanya satu
sampai saat ini masih. Jadi itu jadi perhatian untuk seluruh calon, apapun yang menang. Saya rasa begitu. Jadi marilah kita akhiri cuma yang agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bila Allah Sogiro lau khair ilmu na maka ya Allah ya Rabbi, kami sampaikan syukur bahwa ini dilaksanakan lihat calon ketua. Ya Allah, lindungilah kami, berkatilah kami, dan berikanlah ridho-Mu agar segala yang jadi pimpin kami sekalian yang amanah, yang memberikan keberkahan, lingkungan RW 6, Kelurahan Petulang, Medan Satria, Kota Bekasi, dan bahkan jauhkanlah dan hasut ya Allah, kuatkanlah Allah, dan tetaplah kami dan memberikan arahan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun mungkin sinyal di pusat kontrol RW 026 agak terganggu, jadi kita sedikit agak terputus-putus tadi pada saat mendengarkan doa yang dipimpin oleh Pak Haji Sentot, tapi insya Allah semua doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya selaku moderator pada acara siang hari ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu warga RW 026 yang telah ikut serta mengikuti ataupun menyaksikan paparan-paparan visi dan misi dari para calon ketua RW kita nanti, baik itu yang melalui live streaming maupun dari Zoom meeting. Insya Allah semuanya juga akan di-share nanti oleh host kita Bapak Haji Sentot kepada warga mengenai perihal visi dan misi. Dan memang pada kesempatan ini kita sepakat untuk tidak melakukan sesi tanya jawab bapak-bapak dan ibu-ibu, karena ini intinya ini kita hanya mendengarkan paparan. Nanti tanya jawab itu bisa saya lihat juga sudah ada tanggapan-tanggapan di kolom chat, nanti akan di-share semua oleh Bapak host seperti itu. Kira-kira saya rasa sudah cukup Pak Sentot ya selaku host, dan juga Bapak calon ketua RW 026, juga Bapak-bapak warga RW 026 yang saya hormati. Sekali lagi sebelum penutup acara, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Namun saya yakin dan percaya bahwa warga RW 026 siap untuk menyambut pesta demokrasi pada tanggal 12 September 2021 mendatang. Kita pilih calon yang terbaik untuk menentukan nasib RW 026 5 tahun ke depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.